Menjelajah ke tempat eksotis di pedesaan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Salah satunya Desa Jenetalasa, Kabupaten. Inilah kawanan monyet liar ekor panjang yang memasuki perumahan mewah yang berada di Komplek Pluit Karang Asri, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa sore. Berada di ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, inilah destinasi wisata Mangunan yang berada di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menyusuri kawasan wisata ini, wisatawan bisa menikmati salah satunya dengan menggunakan mobil jenis jeep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama saya Zainul Arifin di sini. Selamat datang di Suara Beranda Siniar. Baiklah teman-teman sekalian, kita masih berada di Suara Beranda Siniar. Dan untuk hari ini kita masih berbicara tentang teks berita. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang definisi berita itu apa, kemudian unsur-unsurnya apa saja, dan langkah-langkah menyimpulkan isi teks berita seperti apa. Nah, untuk hari ini kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana cara membuat teks berita yang baik dan benar. Mulai dari struktur atau bagian dari berita itu apa saja, kemudian bahasa yang digunakan seperti apa, langkah-langkah menulis berita itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, berita merupakan suatu teks yang berisi laporan atau informasi terkait suatu peristiwa yang baru saja terjadi, kemudian kita kemas sesuai fakta yang ada dan kita publikasikan kepada masyarakat umum secara cepat, tepat, akurat, dan terpercaya. Jadi sebagai penulis berita kita harus tahu bagaimana berita yang layak untuk dipublikasikan agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti menimbulkan perpecahan, menghasilkan berita hoax, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu struktur teks berita. Struktur merupakan susunan atau bagian-bagian yang ada dalam sebuah teks berita. Nah, bagian yang pertama itu ada kepala berita, kemudian yang kedua adalah tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor berita. Apa itu kepala berita? Nah, kepala berita ini merupakan bagian dari teks berita yang berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan pada berita tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas, dan biasanya pada bagian ini sudah memuat unsur 5W1H namun baru secara singkat. Nah, dilanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu tubuh berita. Tubuh berita itu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi bagian ini merupakan penjelas yang lebih rinci dari bagian sebelumnya. Nah, selanjutnya ada bagian ekor berita atau bagian penutup. Di sini biasanya berisi sumber berita atau referensi dari narasumber di dalam sebuah berita. Baiklah, setelah kita memahami tentang susunan atau struktur dari teks berita, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks berita atau aturan penggunaan bahasa dalam penulisan teks berita. Untuk yang pertama, yaitu penulisan teks berita wajib menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa atau kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang menirukan ucapan orang lain atau narasumber secara langsung. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Kata penghubung ini berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini adalah penggunaan kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental.
Kata kerja mental merupakan kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran seseorang. Misalnya, contohnya adalah menyimpulkan, berpendapat, merasa, mengakui, dan lain sebagainya. Kaidah yang kelima yaitu menggunakan keterangan waktu. Kata keterangan waktu ini berfungsi untuk menjelaskan kapan terjadinya berita tersebut. Kemudian yang keenam, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya adalah awalnya, mula-mula, kemudian, setelah itu, lalu, akhirnya, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman sekalian, untuk lebih memperdalam pemahaman kita terkait materi yang sudah kita bahas tadi, selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan analisis terhadap contoh teks berita yang akan diputar setelah ini. Kemudian kita analisis bersama-sama berdasarkan penggunaan struktur serta kaidah kebahasaannya. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita ikuti bersama, kita cermati pemutaran dokumentasi berita berikut ini. Yasin digendong bapaknya, habis khataman ya Allah. Video aksi seorang ayah yang menggendong anak menjadi viral di media sosial. Rekaman video yang diambil pada 20 Juni ini menggambarkan luapan kebahagiaan sang ayah usai putranya berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. Dengan tangis bahagia, Syamsul Huda, warga Meranggen, Kabupaten Demak ini menggendong anaknya berkeliling pondok tahfidz di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Ia membacakan doa agar sang anak mendapatkan berkah dan bisa menjadi hafiz Al-Quran. Rasa ungkapan seneng aja, nang lagi seorang pun untuk sanat tak gendong. Nah, terus akhirnya gendong, ya kebetulan ada yang video itu di lapangan itu, ingatnya kayak orang tawaf, langsung saya ya nangis gugup, berdoa aja, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran. Nah waktu itu tiba-tiba kok pada bilang cah viral, apa cah viral, nggak tahu. Ternyata waktu itu dilihatin itu udah viral di TikTok, di Instagram, sampai semua asatid membuat buat story di Instagram. Yasin sendiri merupakan siswa kelas 12 MAN 1 Kudus yang mengambil program tahfidz. Ia mengaku lega bisa hafal 30 juz Al-Quran serta berharap dapat melanjutkan pendidikan di salah satu pondok pesantren di kota Kudus. Baiklah teman-teman sekalian, kita tadi sudah melakukan analisis terkait struktur atau susunan serta penggunaan bahasa yang terdapat pada contoh teks berita yang sudah kita simak tadi. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki pembahasan inti, yaitu tentang langkah-langkah menulis berita. Dalam menyusun sebuah teks berita, tidak serta-merta membuat tulisan tentang fakta suatu kejadian, tetapi ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Adapun cara menyajikan informasi dalam bentuk berita diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan topik dan mengidentifikasi peristiwa yang akan kita jadikan teks berita. Kemudian yang kedua, menemukan informasi lengkap dari berbagai sumber. Langkah yang ketiga, yaitu menyusun data pokok berita yang memuat unsur 5W+1H atau adik Simba. Kemudian yang keempat, menulis teks berita dengan mengembangkan data pokok berita yang sudah kita susun tadi. Kemudian yang kelima, kita menyunting teks berita yang sudah kita susun sebelum kita publikasikan ke masyarakat. Baiklah teman-teman semuanya, kita tadi sudah memahami langkah-langkah menulis teks berita. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan dalam menulis berita, yaitu penyuntingan teks berita. Syarat berita yang baik adalah harus akurat atau sesuai dengan kenyataan. Sehingga berita yang kita tulis perlu disunting terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam menyunting sebuah teks berita, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita berdasarkan pokok berita yang dicatat dengan pola 5W1H atau adik Simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita dari bagian yang penting hingga ke bagian yang kurang penting. Yang keempat, penggunaan bahasa yang perlu diperhatikan adalah seperti keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan tanda bacanya.
Baiklah teman-teman semuanya, demikian pembahasan kita tentang menulis teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan bagi kalian yang ingin memamerkan hasil karya kalian tentang menulis teks berita, bisa langsung kalian unggah hasil karya kalian ke Instagram kalian masing-masing dengan menandai akun Instagram kami, yaitu di Suara Beranda Siniar. Dan akhirnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah hadir, yang sudah mampir, yang sudah ikut ngobrol bersama kami di sini. Sampai jumpa di Suara Beranda Siniar selanjutnya. Dan akhirnya saya Zainul Arifin undur diri. Jangan lupa bersuara, tetaplah berkarya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.